Meskipun kita tahu Boyan Hodak ini bukan Luis Milla, dia tidak mementingkan permainan, dia yang penting hasil. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Persib Bandung. Meskipun agak telat, saya ingin sedikit menganalisa tentang pertandingan menghadapi Rans dan jelang persiapan menghadapi Persija Jakarta ya akhir pekan ini. Ya, Persib akhirnya meraih 2 kemenangan beruntun, 2-1 lawan Rans, dan sebetulnya yang patut disyukuri oleh Bobotoh bukan hanya hasil, secara permainan ada peningkatan, ada progres, terutama dalam penyerangan ya teman-teman. Kemarin menghadapi Rans, 2 gol Persib itu tercipta dari sebuah skema yang apik ya, skema yang bagus. Gol pertama, Madinda dan Klok bermain 1-2 sentuhan, kemudian end passingnya diarahkan kepada Fred Butuan yang juga bagus ya, eksekusinya bagus, finishingnya bagus, kelas gitu loh. Dan gol kedua juga sama, ketika Klok mengumpan ke Ciro, dia tahu Ciro bisa melewati lawan, kemudian Klok berlari dan masuk ke dalam, dia dengan santainya mencetak gol kedua untuk Persib, dan gol balasan oleh Rans dan oleh Tapinho ya teman-teman. Tapi sebetulnya secara permainan ada peningkatan dari pertandingan ke pertandingan, terutama dalam segi menyerang, tapi di segi pertahanan saya masih melihat ada banyak lubang ya di sisi pertahanan, karena meskipun Persib 2 backnya jangkung, tapi kok sering banget ya Persib kebobolan lewat heading, kebobolan lewat crossing dan lain-lain. Nah makanya saya sih masih tetap berpendapat, misalnya Edo Febriansah. Edo ini di beberapa pertandingan terakhir ketika dia dimainkan sebagai sayap itu tidak terlalu efektif. Bukannya jelek, tapi tidak terlihat seperti Edo yang biasa kita lihat di Rans atau Edo seperti di pertandingan awal Persib misalnya. Karena apa? Saya mungkin akan mengulas ini karena apa? Edo ini lebih bagus ditaruh di fullback kiri gitu loh, di fullback. Kenapa? Di Rans pun demikian, dia lebih berposisi di fullback, tapi fullback yang agresif gitu loh teman-teman. Sementara di Persib dia ditaruh di sayap. Memang mungkin naluri menyerang Edo lebih bagus daripada bertahan, tapi terlihat sekali kontribusi Edo tidak sebagus di Rans gitu loh. Menurut saya itu salah satu problem ya teman-teman. Yang kedua adalah saya lebih cenderung membuat Edo kembali di fullback kiri, dan untuk posisi sayap itu diisi oleh Fred Butuan. Jadi Fred Butuan sayap kiri, di kanan Ciro, di depan ada David da Silva. Kalau David da Silva sudah pulih. Kalau misalkan David da Silva belum pulih, di kiri Fred, di depan Ciro, di kanan Rian Kurnia gitu. Jadi saya ngelihatnya tuh serangan Persib jadi kurang efektif gitu. Terbukti di beberapa pertandingan terakhir Fred Butuan main bagus loh di sayap kiri gitu loh. Nah, tinggal di sayap kanannya nih. Ketika Fred main di sayap kanan, Edo di sayap kiri, kebanyakan kan mereka switch. Fred ini kelihatan banget dia lebih nyaman di sayap kiri sebetulnya gitu loh. Tapi karena Edo dipaksakan di sayap kiri, jadi Fred harus bergantian switch gitu loh. Nah, kemudian Edo lebih baik di fullback kiri. Nah, coba untuk posisi center back, saya sih terus-terusan berkomentar lah istilahnya. Saya kok merasa duet Nick Alberto ini ya mungkin di beberapa pertandingan terakhir karena memang menang ya Persibnya nggak kelihatan gitu kekurangan mereka, tapi saya beberapa kali melihat bagaimana timingnya, pengambilan keputusannya, terutama duel udara gitu loh. 2 pemain jangkung ini sering kalah kok. Ya berarti kan itu bukan dari postur ya, dari positioning kan, positioningnya sering salah gitu loh. Jadi saya sih merasa Nick atau Alberto ini berduet dengan Sato. Jadi Sato di back tengah, Nick dan Alberto bergantian gitu loh. Kenapa saya memilih Sato? Karena Sato ini punya mobilitas, determinasi tinggi, dia juga agresif, reading the game-nya juga bagus dan ngotot gitu loh. Dia tuh cocok banget buat jadi pemain pertama yang menghalau serangan lawan. Apalagi di tengahnya ada Rahmat Irianto. Jadi kalau kita ngelihat skema di Eropa ya, Sato ini layaknya Lisandro Martinez. Atau misalkan kalau kita ngelihat skemanya Man City ya, Man City dengan Rodri di tengah, kemudian John Stones yang terkadang ditarik ke tengah sebagai gelandang bertahan. Nah,
Sato juga bisa, meskipun dia di atas kertas sebagai dua center back bersama Nick atau Alberto, dia juga bisa menjadi orang pertama yang menghap serangan lawan ketika mungkin Rahmat Irianto terlewati. Nah, jadi dengan hadirnya Sato menjadi back tengah itu pembagian peran di belakang lebih jelas gitu loh teman-teman. Itu sih yang mungkin menjadi keresahan saya. Kemudian di tengah ini komposisi terbaik sejauh ini ya teman-teman. Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Madinda atau Beckham misalnya. Kenapa? Saya berkali-kali bilang di video-video sebelumnya bahwasanya Mark Klok itu akan nyaman bila diduetkan dengan Rahmat Irianto. Karena apa? Pembagian perannya jelas. Rahmat Irianto lebih menjaga kedalaman, dia menjadi gelandang bertahan, pemutus serangan lawan. Mark Klok terlihat di dua pertandingan kemarin dia lebih menyerang. Dia itu kan memang posisinya central midfield ya, gelandang tengah. Ketika ada Rahmat Irianto, dia lebih leluasa mengkontrol di tengah, sesekali ke depan, bisa berduet dengan Madinda, bisa melakukan kombinasi dengan Madinda. Itu kan terlihat lebih cair gitu loh teman-teman. Jadi saya pikir sih tidak ada alasan ya bagi pelatih Bojan Hodak untuk merubah komposisi di tengah Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Madinda atau Beckham. Saya kira udah final ya, Klok dan Irianto ini duet terbaik sejauh ini di Persib. Jadi untuk analisanya sih mungkin seperti itu ya, sedikit analisa taktikal. Meskipun kita tahu Bojan Hodak ini bukan Luis Milla, dia tidak mementingkan permainan, dia yang penting hasil. Ini pelatih yang cukup konservatif, yang cukup mementingkan hasil, tidak berfokus pada penguasaan bola, permainan indah, permainan cantik. Jadi Boboto juga harus paham bahwasanya tiap pelatih punya filosofinya masing-masing, punya caranya masing-masing. Toh ujung-ujungnya kan kalau menang tetap aja kan dianggapnya bagus gitu loh teman-teman. Mungkin itu dulu video kali ini dalam ulasan bola, dan salam olahraga.